Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini gereja merayakan peringatan Santo Yohanes dari Salib. Yohanes dari Salib adalah biarawan Karmel yang bersama Santa Teresa Agung membawa pembaharuan dalam biara Karmel. Ia diakui oleh gereja sebagai seorang pujangga gereja, di mana karya-karyanya dilahirkan dalam kegelapan dan tragedi pribadi. Saat mengalami kegelapan di tempat-tempat Yohanes merasa kehilangan Tuhan, ia berhasil menemukan Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu dialaminya sebagai pemenuhan segala yang didambakan jiwa. Pengalaman kedekatannya secara akrab dengan Tuhan ingin dibagikannya kepada orang lain melalui ajaran, melepaskan segala sesuatu yang dianggap sangat menyenangkan dan penting dalam hidup untuk Tuhan. Saudara dan saudari, berhubungan dengan itu, ia dikenal sebagai pembimbing rohani yang handal. Saudara dan saudari terkasih, Injil hari ini menggambarkan konflik Yesus dengan pemimpin imam kepala dan tua-tua saat itu, setelah Yesus mengusir para pedagang dari bait suci. Para imam kepala dan para tua-tua bangsa Yahudi bertanya tentang otoritas Yesus, sehingga Yesus masuk ke bait suci dan mengusir para pedagang. Para imam kepala dan para tua-tua saat itu menganggap diri mereka sebagai pemegang kuasa dari segalanya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun tanpa seizin mereka. Itulah sebabnya mengapa mereka menganiaya Yesus dan mencoba membunuhnya. Saudara dan saudari, sesuatu yang serupa juga terjadi di komunitas Kristen sekitar tahun 70 sampai 80 sebelum Masehi saat Injil ditulis. Mereka yang menolak perintah kaisar akan dianiaya. Namun ada juga yang mengikuti perintah kaisar atau pemimpin agama waktu itu supaya tidak dianiaya, sebagaimana termuat dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat 12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Saudara-saudari terkasih, uraian konflik Yesus dengan para imam kepala dan para tua-tua waktu itu merupakan kesempatan penyemangat bagi orang-orang Kristen agar tidak takut dalam menghadapi penganiayaan dan tidak membiarkan diri mereka dimanipulasi
oleh ideologi kekaisaran. Zaman kini juga ada beberapa orang yang ingin mengendalikan segala sesuatu seolah-olah mereka adalah tuan dari semua aspek kehidupan manusia. Mereka bahkan menganiaya orang-orang yang berpikir dengan cara yang berbeda dari mereka. Mengingat pikiran dan masalah ini, marilah kita membaca dan bermeditasi pada Injil hari ini. Ayat 23. Pertanyaan para imam kepala dan tua-tua tentang wewenang Yesus. Apa wewenang Yesus untuk mengusir para pedagang dari bait suci? Dan siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus sehingga Yesus melakukan itu semua? Lalu ayat 24 sampai 25a. Tanggapan Yesus kepada pertanyaan para imam kepala dan tua-tua. Yesus menunjukkan kemerdekaan dan kebebasannya dengan berkata, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Ini adalah pertanyaan cerdas dari Yesus. Saudara dan saudari, pertanyaan Yesus ini mau membuka kurangnya kejujuran musuh-musuhnya. Bagi Yesus, pembaptisan Yohanes berasal dari surga, berasal dari Allah. Yesus sendiri telah dibaptis oleh Yohanes. Saudara dan saudari, orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti para imam kepala dan tua-tua bersikap sebaliknya. Mereka telah merencanakan kematian Yohanes, dan dengan cara ini mereka menunjukkan bahwa mereka tidak menerima pesan Yohanes, dan mereka menganggap pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes berasal dari manusia belaka dan bukan dari Allah. Lalu ayat 25b sampai 26. Penalaran otoritas. Para imam kepala dan tua-tua menganalisa pertanyaan Yesus. Jika kita mengatakan Yohanes Pembaptis dari surga, Yesus kemudian akan berkata kepada kita, "Lalu mengapa kamu menolak untuk mempercayainya?" Jika kita menjawab dari manusia, kita akan berhadapan dengan banyak orang, karena semua orang percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Saudara dan saudari, maka mereka mengatakan kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Tanggapan mereka ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang oportunis. Satu-satunya motivasi mereka adalah untuk tidak kehilangan kekuasaan mereka atas rakyat. Dalam diri mereka sendiri, mereka sudah memutuskan untuk membunuh Yesus. Ayat 27, tanggapan akhir Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Aku juga tidak akan mengatakan kepadamu tentang wewenangku untuk bertindak seperti itu." Kurangnya kejujuran membuat mereka tidak layak untuk menerima jawaban dari Yesus. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Kita semua memiliki beberapa otoritas, bahkan dalam percakapan antar dua individu. Masing-masing memiliki kekuatan tertentu dan otoritas tertentu. Bagaimana cara kita menggunakan kekuatan yang kita miliki, dan bagaimana cara kita menjalankan wewenang atau kuasa yang kita miliki? Apakah untuk melayani dan membebaskan, atau sebaliknya kita mau mendominasi dan mengendalikan? Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.